Jadi kesimpulan Bapak, Ya, tidak ada alasan apapun bagi Indonesia untuk memihak Iran. Bung Hotman, dalam satu perdebatan di lembaga hukum di mana dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, dihadiri oleh Menteri Keuangan, dihadiri oleh Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri oleh Kapolri, saya bilang tegas-tegas menyatakan, Ya. dunia sedang mengalami deglobalisasi. Pertanyaan besar, kenapa Indonesia masih tetap melakukan globalisasi? Ya, Indonesia itu dalam posisi tetap bangga melakukan globalisasi. Padahal pada saat yang sama, itu inward looking dilakukan oleh banyak negara dalam posisi bagaimana menahan situasi yang artinya globalisasi itu malah pemborosan begitu. Loh, itu kan sejarah bagaimana Barat menggunakan bahasa cantik dalam rangka hegemoni. Oke, yang pertama mandulnya lembaga-lembaga multilateral kita hentikan. Ini semua lembaga multilateral mandul. Siapa itu? PBB, Dewan Keamanan, Mandul semua. Oke. IMF mandul, World Bank mandul, WTO mandul semua. Tidak punya power memaksa orang gitu ya. Dan itu terbukti. Bahkan sekarang bisa, bagaimana Amerika bisa mendikte NATO? Ya, 5% belanja, itu bukti kok. Semua orang harus ikut pada mandul mereka. semuanya. Mandul, itu kan udah. Satu, yang lain? Oke. Artinya kalau kita memang mau mendamaikan tadi kalau pakai kata pembangunan 45 kan perdamaian. Benar. Maka lembaga multilateral ini mesti punya daya tawar. Jadi hak veto itu bukan lagi punya 5 dong. Nggak fair dia. Sudah lama dihendaki reformasi PBB tidak pernah berjalan. Sudah lama dikehendaki ada Dewan Keamanan untuk direformasi. Nggak bisa jalan. Indonesia sendiri gimana sikapnya harusnya? Nah, kalau kita mau balik ke Indonesia, baliknya tetap tadi. Bagaimana kita ngebangun perdamaian abadi berdasarkan peace, stability, and prosperity. Gitu pendekatannya bagaimana kedekatan damai. Jadi jangan memihak terlalu terang-terangan atau bagaimana kepada Irak? Kalau bicara soal memihak, kata kuncinya adalah harus diproporsikan pada tempatnya masing-masing. Yaitu? Nah, kalau kita bilang proporsikan pada konstruksi yang namanya Iran, Iran diserang Israel kok. Ya. Itu artinya masalahnya ada di Israel. Ketika Amerika menyerang juga Iran, Amerika menjadi sumber masalah kok tiba-tiba minta gencatan senjata. Kita nggak bisa memihak di situ dalam konstruksi. Sumber masalahnya ada di situ. Nah, di situ kelihatan bahwa dunia ini tidak adil. Nah, Indonesia bisa berteriak dong, Israel jangan begitu dong, Amerika jangan begitu dong. Itu mestinya kalau ada pertanyaan tekanannya di situ kan kita. Apalagi Anda bersumber dengan konstitusi, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan bagi masyarakat dunia. Jadi kesimpulannya, poinnya saja, namanya perbaiki kualitas diplomasi Indonesia dalam kerangka ekonomi politik. Ulang. Saya pernah menjadi dosen ses dulu. Itu satu. Kalimat pentingnya adalah memperbaiki kualitas para diplomat Indonesia. Emang kurang berkualitas. Kalimat saya kayak gitu coba. Oke, yang kedua apa? Jadi diplomat kurang berkualitas. Dengar tuh semua.